في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, yang memberikan inayah dan pertolongan kepada kita untuk kita bisa kembali melangsungkan kajian subuh Ahad ya, setiap pekan yang kami diberikan amanah untuk mengisi pada setiap pekan kedua dari setiap bulan. Jamaah sekalian, pada subuh yang penuh dengan berkah ini kita akan mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Quran ya, bahkan saya ingin men-stressing dalam setiap ayat itu kalimat kata yang menjadi tadabbur dan renungan bagi kita. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tentu secara umum kandungan Al-Quran terdiri dari dua aspek ya. Yang pertama perintah dan yang kedua adalah larangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu yang berulang sekitar 100 kali berulang itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan kata-kata hai orang-orang yang beriman, selalu akan datang salah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama mungkin akan ada perintah, yang kedua akan ada kemungkinan larangan. Saya teringat dengan perkataan seorang sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Beliau mengatakan idza sami'ta Allah yaqulu bi ya ayyuhalladzina amanu fa'ari biha sam'aka fa innahu imma amrun yu'maru bihi au nahyun yunha anhu. Apabila engkau membaca ayat ya, atau mendengarkan ayat itu dibaca oleh orang lain dan kebetulan diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau memberikan pesan kepada kita sekalian, perbaiki pendengaranmu setelah itu. Dengarkan baik-baik setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, karena akan datang salah satu di antara dua opsi kemungkinan, imma amrun yu'maru bihi, kemungkinan akan datang perintah yang tentu wajib untuk kita taati dan ikuti, sami'na wa ata'na, atau kemungkinan yang kedua akan datang berupa larangan yang tentu saja wajib untuk kita jauhi karena dia berupa larangan. Nah, itulah yang kita maksudkan bahwa secara umum Al-Quran ini kandungannya adalah perintah dan larangan. Tapi kalau kita ingin membagi secara umum spesifikasi daripada kandungan Al-Quran itu, kita bisa membagi menjadi tiga. Yang pertama
Sepertiga yang pertama kandungan Al-Quran itu adalah membahas tentang masalah tauhid, ya, tentang masalah tauhid. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada surah Al-Ikhlas, ya, surat yang sangat pendek ini namun banyak keutamaannya. Nabi pernah mengatakan tentang surah Al-Ikhlas ini, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini itu menandingi sepertiga Al-Qur'an. Menandingi sepertiga Al-Quran. Bukan maksudnya kalau sudah baca surah Al-Ikhlas sudah selesai sepertiga. Bukan maksudnya begitu, Pak. Ya. Jadi kita harus memahami fikihnya suatu ungkapan-ungkapan syar'i, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bobotnya, kualitasnya itu menandingi sepertiga Al-Quran. Kenapa surah Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga dari Al-Quran? Karena surah Al-Ikhlas ini memang dari awal sampai terakhir berbicara tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada masalah muamalah yang dijelaskan di situ, tidak ada masalah perdagangan, tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan akhlak. Murni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya Al-Quran ini sepertiganya membahas tentang masalah tauhid. Yang kedua, sepertiga yang kedua daripada kandungan Al-Quran adalah membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi sepertiga kandungan Al-Quran itu kisah, Pak. Itulah sebabnya sehingga ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas itu qasas bentuk jamak daripada qissatun qasasun, surah yang mengandung kisah-kisah, ya, surah mengandung kisah-kisah. Dan dalam Al-Quran itu kisahnya para nabi dan para rasul itu mulai dari, ya, surah Al-Fatihah sudah ada isyarat kisah-kisah itu, jamaah sekalian. Ada kisah yang tersurat, ada kisah yang tersirat. Coba kalau kita baca surah Al-Fatihah, di situ sudah menyiratkan kisah, ya, sudah ada kisah di situ, Pak. Kalau kita baca ayat-ayat terakhir, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu sudah ada kandungan kisah di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan karunia atas mereka. Nah, berarti ada orang yang Allah pernah berikan karunia atas mereka. Siapa mereka itu? Nah, nanti kita akan bahas. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, berarti itu juga merupakan isyarat kisah. Ada kisah yang mendapatkan nikmat, ada kisah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin membeberkan kira-kira siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia itu, dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, berarti ada kemiripan di sini. Karena dalam surah Al-Fatihah Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat karunia atas mereka. Nah, cuma tidak dijelaskan siapa itu. Nah, dalam surah Nisa ini Allah jelaskan itu siapa-siapa di antaranya mereka itu. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, faulaika, maka mereka itulah, ya, ma'al ladzina, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat? Minan nabiyina
was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam ayat ini jamaah sekalian Allah sebutkan 4 orang-orang yang mendapatkan nikmat ketika kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka kita bersama dengan mereka. Dan luar biasa Pak, mereka-mereka ini bukan orang biasa-biasa, ya, bukan orang biasa-biasa. Jangankan an-nabiyyin, jangankan as-siddiqin, jangankan asy-syuhada, jangankan as-salihin. Kita bersama saja dengan Pak Bupati, itu kita sudah cerita Pak. Wah, saya tadi sama-sama Pak Bupati. Atau lagi ada nih pun. Lagi di mana ini Pak? Oh, saya lagi audiens di depannya Pak Bupati. Hebat betul Bapak ini sama Pak Bupati. Apalagi dengan siapa? Lagi sama dengan gubernur. Ya, satu mobil ini. Itu namanya ma'a, bersama. Maka bagaimana lagi Allah katakan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, yaitu semua para nabi dan para rasul Allah itu dipastikan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang benar janjinya, komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah merubah janjinya dalam kehidupan ini karena pengaruh dan rayuan dunia. Kehidupan dunia ini kan sering merubah-rubah kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang seseorang itu ketika dia belum punya, dia berjanji untuk ya ini dan itu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu, dia lupa ya janjinya. Jadi ada kebetulan sedikit kebun di daerah Patalasang itu Pak. Ya ada sedikit di situ rambutannya. Kebetulan saya posting sama teman ya di grup. Oh ini rambutan saya sudah berbuah. Nah itu ada salah seorang teman grup yang berkelakar. Dia bilang biasanya itu kalau berbunga diposting, tapi kalau sudah masak tidak ada di postingannya. Nah itu dia ya, saya bilang benar juga itu ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kita itu mau bersedekah ketika kita belum punya, tapi begitu kita dapat kita sudah lupa. Nah itu salah satu contoh ujian dalam kehidupan ini. Oh iya pokoknya nanti saya nyumbang nanti ini. Sekalinya masuk transferannya diam-diam, tidak ada lagi no comment. Iya. Dan saya juga kadang-kadang berpikir itu Pak. Kenapa kalau kita kehilangan uang, semua orang tahu Pak. Coba kalau kita kehilangan uang 1 juta saja Pak, semua orang tahu. Kita tanya istri kita, kau tidak lihat uang saya? Kita tanya anak kita, kau tidak lihat uang saya? Bahkan mungkin tanya tetangga, bapak tidak lihat ada uang jatuh? Itu kalau kita kehilangan uang 1 juta. Tapi kalau kita mendapatkan transferan 100 juta, tidak ada orang yang tahu Pak. Apa kita cerita Pak, saya ada transferanku masuk tadi. Itulah manusia Pak, yang kadang-kadang dalam hidupnya ini ya dari awal dia berkomitmen, tapi ketika dia sudah digoda yang namanya kehidupan dunia, ya sama juga dengan sebagian daripada ya mungkin wakil-wakil kita yang nggak ada di atas, pemimpin-pemimpin kita. Ya luar biasa janji-janjinya ketika mau dipilih, tapi begitu sudah terpilih dia lupa semua janji-janjinya Pak. Itulah salah satu di antara ujian dalam kehidupan ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Syuhada itu ya bukan orang biasa-biasa Pak. Orang yang mempertaruhkan daripada satu-satunya harta bendanya yang termahal, yaitu jiwanya. Ya, yaitu jiwanya. Kalau harta kan ada gantinya Pak. Kalau yang lain materi ada gantinya, tapi yang namanya nyawa, ya, biasa lihat di pinggir jalan itu hati-hati Ki Pak, ya berkendaraan, tina nyawa nih balukang, ya kan, bisa gitu. Tidak ada duanya Pak. Tapi kalau demi untuk kepentingan agama, dia rela untuk ya mengorbankan itu semuanya, ya. Dia rela bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta mereka, bahkan dengan jiwa-jiwa mereka yang satu-satunya milik mereka. Kalau untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala dikorbankan itu semuanya, itulah asyuhada.
Itulah asyuhada. Ternyata orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya termasuk orang-orang yang bersama dengan asyuhada, as-salihin, bersama dengan orang-orang yang salih. Kata Allah menutup ayat itu, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah pertemanan yang terbaik. Jadi kalau teman kita Pak adalah para nabi, masya Allah. Kalau teman kita adalah para siddiqin, teman kita adalah para syuhada, teman kita adalah as-salihin, ini tentu akan membuat lingkungan kita lingkungan yang terkondisi untuk kita selalu berada dalam kesalehan. Itulah sebabnya kenapa sangat penting kita senantiasa selektif dalam mencari lingkungan. Bahkan ada sebahagian ungkapan yang mengatakan al-jaru qabla dar, al-jaru qabla dar. Ini kaitannya kalau kita cari rumah Pak. Kalau kita cari rumah di perumahan, perumahan mana. Jadi kata ungkapan itu al-jaru qabla dar. Jadi katanya kalau kita cari rumah, mau beli rumah, jangan langsung yang kita lihat, wah rumahnya bagus, masya Allah. Ya. Tapi sebelum kita membeli rumah itu, periksa dulu siapa kira-kira yang akan menjadi tetangga kita nanti. Ya. Jangan sampai kiri kanan kita pemabuk, yang belakang kita penyambung ayam, yang depan narkoba. Ya, kita berada di tengah-tengah, kita punya anak. Nah, kira-kira bagaimana nasib kita kalau seperti itu tetangga kita? Makanya al-jaru qabla dar, seleksi tetangga dulu sebelum kita membeli rumah. Maka jamaah sekalian penting untuk kita memahami. Kemudian yang ketiga, ya karena kita cuma menjelaskan tentang kandungan Al-Quran, kandungan yang ketiga atau sepertiga Al-Quran yang berikutnya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tauhid, kemudian yang kedua kisah, kemudian yang ketiga adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum ini sudah berbicara tentang apa diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang disunnahkan, apa yang dilarang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kajian kita pada subuh kali ini jamaah sekalian adalah memilih ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi dia memiliki nilai plus karena bentuk perintahnya disuruh segera untuk melakukan perintah itu. Kalau ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu juga merupakan perintah, tapi tidak ada di situ yang mengatakan segera berpuasa, cuma dikatakan diwajibkan akan kalian berpuasa. Wa aqimus salata wa atuz zakah, itu juga perintah, dirikan salat, ya tunaikan zakat dan seterusnya. Tapi ada beberapa di antara ayat-ayat itu ketika memerintahkan untuk melakukan kebaikan itu, dia menggunakan kata yang sifatnya menyuruh untuk bersegera, Baik, kita mencoba untuk menyebutkan ayat-ayat itu. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah, akhir-akhir surah Al-Jumu'ah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk mendirikan sholat Jumat, terutama ketika sudah dikumandangkan azan, itu betul-betul sudah dipanggil Pak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila kamu sudah dipanggil untuk menghadiri sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menyambut, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan mengingat Allah di situ adalah mengikuti rangkaian sholat Jumat, ya, dari khutbahnya dan sholatnya. Jadi sah juga sholat Jumatnya orang yang tidak mengikuti khutbah, tapi tidak sempurna pahalanya, ya, tidak sempurna pahalanya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, kalau khatib itu sudah naik ke atas mimbar baru kita datang, itu sama mengorbankan sebutir telur. Berapa harganya telur Pak? 3.000 rupiah, 2.000 rupiah.
Nah, yang paling bagus itu adalah sebelum khatib naik ke atas mimbar, kita sudah ada. Siapa yang datang pada jam-jam pertama, maka seakan-akan dia mengorbankan seekor unta. Siapa yang datang pada jam-jam kedua, seakan-akan dia mengorbankan seekor kambing. Siapa yang datang pada di saat khatib sudah naik ke atas mimbar, maka pengorbanannya sama dengan sebutir telur. Tergantung daripada pengorbanan kita. Maka Allah katakan ketika menyuruh kita untuk menghadiri salat Jumat, fas'au, dari kata-kata sa'a yas'a. Nah, makanya apa yang kita lakukan antara Safa dan Marwah itu Pak, apa namanya? Kalau kita umrah itu namanya sa'i. Sa'i itu dari kata-kata sa'a, yang berlari-lari, yang berlari. Kenapa dikatakan sa'i? Karena Hajar dulu ketika mencari air untuk si kecil Ismail itu, wilayah berlarinya itu antara Safa dengan Marwah, dua bukit itu. Berlari ke Safa ke Marwah, saking gentingnya keadaan, saking tidak tahu apa di mana mau dia mendapatkan makanan dan minuman. Karena masalahnya Mekah adalah sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, kering. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya Pak, yang kering, tidak ada yang bisa ditanam di tempat itu Pak. Disitulah Ismail atau keluarga Nabi Ibrahim ditempatkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ismail menangis sejadi-jadinya, maka pada akhirnya Hajar ini dalam keadaan bingung bagaimana dia berlari-lari. Itu namanya sa'i, itu namanya sa'i. Maka ketika Allah mengajak kita untuk menghadiri satu bentuk kewajiban yang mana salat Jumat, Allah menggunakan kata-kata fas'au, bersegeralah. Walaupun dalam prakteknya tentu tetap kita berjalan ke masjid, tidak usah kita lari tergopoh-gopoh. Umpamanya sudah diqamat tetap artinya jalan agak cepat, tapi tidak perlu lari, karena memang ada larangannya untuk kita lari. Kenapa? Karena kalau kita lari Pak, gara-gara kita tidak mau masbuk. Nah, biasa kalau kita sudah takbir itu kita masih perlu mengatur nafas kita. Kita masih poso-poso. Bahkan kiri kanan kita dengar ini orang ini poso-poso. Maka supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, kita datang di saat paling tidak sebelum adzan kita sudah datang. Kalau tidak mau masbuk. Itu satu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada ayat yang menyuruh kita untuk segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Tapi ada ayat yang menyuruh kita untuk segera bertaubat, cepat-cepat untuk bertobat. Bahkan di dalamnya mungkin ada makna larilah dan jangan terlambat. Ayat ini kita hafal karena ayat yang tidak asing bagi kita. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, itu salah satu di antara ayat yang ketika menyuruh untuk menjemput ampunan Allah, Allah menggunakan kata-kata wasari'u, dan cepatlah. Cepatku, tetereku, Makanya biasanya itu kalau petugas-petugas di Masjidil Haram itu, terutama di pelataran tempat tawaf itu, kalau kita sudah tawaf kemudian habis salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu datang asri ya haj. Nah, itu asri dari kata-kata sara. Sara artinya cepat, jangan di situ duduk terus, mengakibatkan macet. Asri wasari'u, dan bersegeralah, cepatlah menjemput ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini saja jamaah sekalian, kita sudah langsung bisa memahami bahwa ternyata surga itu sudah siap Pak.
sudah siap, ya. Kira-kira siapa yang memasuki saya ini? Jadi surga akan berbangga dimasuki oleh orang-orang yang berhak. Uiddat lil muttaqin. Bukan dikatakan baru mau dipersiapkan atau baru mau dicari di mana kira-kira mau dibangun surganya. Kalau perumahan begitu, Pak. Perumahan itu biasa developernya sudah tersebar gambarnya di mana-mana, belum ada lokasinya. Ya, ya, atau paling tidak ada lokasinya. Oh, bagusnya gambarnya, Pak. Wah, kita mau lihat tinjau lokasi, Pak. Masih hutan-hutan atau masih rawa-rawa. Jangan dibayangkan surga seperti itu, Pak. Iya, apalagi mengatakan, jangan sampai belum turun anggarannya. Itu anggaran pemerintah itu. Iya, iya. Mana lagi kalau disunat-sunat, cepat rusak jalan, Pak. Mudah-mudahan bagusnya jalan yang depan, tidak disunat-sunat, insya Allah. Baik, jadi wasari'u ila maghfirah itu Allah menggunakan kata-kata sara' sebagaimana Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah. Semua yang Allah sebutkan setelah itu pasti kebaikan, pasti amal saleh. Yang ketiga, ayat yang kita pilih ini ayat-ayat yang tidak asing di telinga kita. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Fastabiqu, berlomba-lombalah pada setiap kebaikan. Berlomba-lombalah menuju kebaikan. Pokoknya apa yang ada kita fahami sebuah bentuk kebaikan, memang kalau perlu betul-betul kita berlomba, kita antri, ya. Kita antri. Ya, apa contohnya, Pak? Bentuk antri? Ya. Itu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, ya, yang biasa umrah, itu yang paling kita berlomba-lomba itu pergi ke Raudhah, Pak, pergi ke Raudhah. Bahkan sekarang ini itu sudah diatur katanya, ini terakhir ini, ya, itu sudah diatur, ya, tidak bergerombol masuk itu pertama dulu, ya. Nah, itu pun sangat terbatas sekali, Pak, karena manusia jutaan, tempatnya ya kecil saja, mungkin cuma 10 kali 10 berapa ke situ. Maka betul-betul kita berlomba-lomba, iya. Jamaah haji kita itu, jamaah umrah kita itu betul-betul, ya, mungkin baru jam 3, ya, sudah bangun untuk pergi ke tempat itu. Karena Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Begitu juga ketika kita, ya, tawaf dan seterusnya. Betul-betul kita berlomba. Fastabiqul khairat. Dari kata-kata fastabiqu itu ada kata yang akrab di telinga kita, yang asalnya bahasa Arab, yaitu musabaqah. Apa arti itu musabaqah? Musabaqah artinya perlombaan. Nah, cuma karena dia asalnya bahasa Arab, kita ini yang paling lumrah itu yang nanti kita kata musabaqah itu kaitannya dengan Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran, imtikwi. Padahal musabaqah ini bisa apa saja. Musabaqah lari, musabaqah main bola, musabaqah, ya, cuma tidak lumrah itu kalau musabaqah main bola, ya, pertandingan main bola. Tapi itu musabaqah. Maka Allah katakan fastabiqul khairat. Setiap ada kebaikan, kamu berlomba-lomba di situ, kamu berkompetisi di situ. Ayat yang lain mengatakan falyatanafasil mutanafisun. Wah, ini luar biasa. Falyatanafasil mutanafisun artinya hendaklah kalian ini berkompetisi, sama artinya berlomba-lomba. Kenapa Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba pada setiap kebaikan? Ternyata memang ketika dibuka pertandingan dalam suatu apa saja, memang orang semangat. Makanya tidak ada perlombaan yang sendiri. Ya, kalau dia sendiri itu namanya menang berdiri. Iya, perlombaan tidak datang pasangannya, tidak datang lawannya, ya, menang sendiri. Walaupun menang, Pak, tidak enak dirasa, tidak ada perjuangan, tidak ada keringat, ya. Maka itulah sebabnya kenapa Allah menempatkan kita di bumi ini. Pemicunya adalah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Akhirnya Adam dan Hawa beranak pinak, kitalah semua anak cucunya ini. Agar supaya kita di dunia ini ada proses bekerja, kemudian insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Apakah Allah tidak mampu untuk masukkan kita langsung ke dalam surga?
Semua bisa. Tapi masuk surga tanpa ada perjuangan, Pak, sepertinya ya bahagia juga, tapi tidak terlalu bahagia. Tapi kalau diawali dengan sebuah perjuangan, Pak, ya, bayangkan itu kalau ada orang yang berjuang sedikit lagi, pokoknya sedikit lagi, akhirnya dia sampai, akhirnya dia menang. Luar biasa itu dia punya kebahagiaan karena ada perjuangan. Makanya Allah tempatkan kita dunia ini supaya kita berjuang, supaya kita berkompetisi. Ketika kita masuk ke dalam surga nanti, insya Allah kita mengingat masa lalu kita itu luar biasa. Nah, itu disebutkan oleh para ulama di antara hikmah kenapa Allah yang tadinya sudah menempatkan Nabi Adam dalam surga, kemudian ada pemicunya, memang digoda oleh syaitan, tapi hikmahnya dikeluarkan dari surga, kemudian ia akan kembali ke dalam surga. Maka seakan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, dulu engkau kemasukkan ke dalam surga itu langsung duduk manis tanpa ada persyaratan. Sekarang ini kau keluar dari surga dan pasti engkau membayangkan bagaimana indahnya surga. Bayangkan surga tiba-tiba dunia. Bisa dibayangkan, Pak, kurang lebih sama orang yang dulu sukses, jaya, ya, kemana-mana dibawakan tasnya, dibukakan pintu mobilnya. Sekarang sudah pensiun, tidak ada yang lihat-lihat. Nah, bisa dibayangkan itu, Pak. Apalagi membayangkan antara surga dan dunia yang langsung terhempas ke bumi. Dulu cuma sekadar dibayangkan, langsung ada. Kalau sekarang ini harus bekerja. Maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai Adam, apakah engkau merindukan untuk kembali kepada tempat yang semula? Maka Adam mengatakan, ya Allah, masih bisakah saya kembali ke tempat yang semula itu? Kata Allah, masih memungkinkan, terbuka pintu lebar-lebar. Kenapa tidak? Tapi untuk kembali yang kedua kalinya ini tidak gratis lagi, tidak seperti dulu. Apa syaratnya? Saya turunkan syariat, saya turunkan aturan. Seakan-akan ya sebuah perjanjian, saya membuat perjanjian dengan kamu. Kita harus ada MOU. Baca item-itemnya itu, baca butir-butir perjanjian itu. Siap ini, siap ini, siap ini, siap ini. Insya Allah tidak begini, tidak begini. Namanya orang membuat perjanjian, Pak. Ya, maka ketika dibaca, oke, siap. Ketika komitmen mengikuti daripada apa yang dijadikan sebagai perjanjian itu, maka insya Allah akan kembali kepada tempat yang semula. Dan kebahagiaan Adam, ya, ketika ia masuk pada dalam surga yang kedua kalinya ini jauh lebih nikmat dibandingkan ketika masuk surga yang pertama ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena dulu tidak ada usaha. Dulu tidak ada usaha. Yang sekarang ini masuk surga karena betul-betul ada banyak usaha. Jadi akhirnya kita ini menjadi sunnatullah, keturunan Adam berusaha. Ya, jadi hampir juga sebenarnya kita ini sudah masuk surga semuanya, Pak. Andaikan Nabi Adam tidak keluar dari surga, jadi kita bisa berandai, pacina kenapa harus Adam keluar dari surga? Allah tidak menginginkan kita mendapatkan sesuatu tanpa ada usaha. Makanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam rintangan, belok kanan, belok kiri, tikungan tajam. Begitu kita sukses, Pak, melewati itu semuanya, Masya Allah, luar biasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir kita jadikan sebagai tadabbur, ada ayat yang sangat-sangat luar biasa lagi, Pak. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-50, Allah mengatakan, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum bih. Kalau ini bukan sekedar cepat-cepat, tapi Allah katakan fafirru, berlarilah. Berlari, bukan sekedar cepat, tetreko, tapi berlarilah. Farra itu memang artinya lari. Lari. Saya ingat dengan hadis, ada 7 dosa yang membinasakan, al-firaru minaz zahfi, yaitu lari dari medan pertempuran. Itu termasuk diantara dosa, ya, dosa besar, ya, termasuk diantara dosa, ya, besar. Nah, Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah engkau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Pak, kita disuruh berlari untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah itu kita mesti temui? Nah, itu pertanyaannya, di mana?
memang ada alamatnya. Ya, di blok berapa? Fafirru ilallah, berlarilah engkau menemui Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu memahami apa tafsirannya daripada ayat ini. Kata para ulama, yang pertama, al-firaru mimma yakrahuhu Allahu ila ma yuhibbuhu Allah. Makna berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah, menuju pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita sudah berlari menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, kemudian hanya mencari yang halal, maka itu artinya kita sudah berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh kita melakukan hal yang seperti ini karena ada unsur syubhatnya, dia riba apa. Saya cuma mau mencari yang yang bagus. Ya, siapa namanya itu yang anggota hijrah yang meninggal itu yang orang Cina, siapa? Stephen. Iya. Wah, itu saya lihat videonya itu. Nakal-nakal, padahal dia seorang mu'allaf. Ya. Jadi beliau itu Masya Allah, sampai bank syariah dia tidak pakai dia itu. Padahal kalau sudah bank syariah ya oke, itu sudah jauh dari riba. Tapi menurut beliau ya masih ada syubhatnya. Apa yang dia lakukan Pak? Itu dalam salah satu videonya itu. Jadi memang dia pakai jasa bank, tapi dia menyewa tempat uang itu, banker, dia menyewa bankernya bank itu, disimpan uangnya di bank. Jadi bukan itu yang keluar masuk, memang dia simpan uangnya di bank, baru dia bayar setiap bulan kah, pokoknya simpankan uang saya 1M ya, ini saya bayar. Itu saking maunya beliau terbebas dari yang namanya bau-bau riba ya. Padahal kalau kita ini kan yang penting akadnya begini sudah. Tapi karena beliau ingin betul-betul bersih, maka orang yang seperti ini dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sudah berlari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri salat Jumat, salat subuh, mengikuti pengajian seperti ini, itu satu contoh sederhana kita berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua contohnya lagi adalah al-firaru minal jahli ilal ilmi, berlari meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ya apapun metodenya, membaca buku kah, mengikuti pengajian kah, mengikuti perkuliahan kah, formal atau non formal, yang jelas kita menambah wawasan kita dari tidak tahu menjadi tahu, apatah lagi yang berkaitan dengan perkara-perkara agama kita ini, maka itu sudah menunjukkan kita berlari menuju daripada kebodohan menuju kepada ilmu. Dan memang menuntut ilmu dan menambah wawasan kita ini Pak, ini memang merupakan kewajiban kita dalam agama kita. Dan saya lihat bahwa alhamdulillah perkembangan umat Islam pada hari ini, terutama di kota-kota besar termasuk Makassar, luar biasa wawasan pertambahan ilmunya kaum muslimin secara umum. Dan saya lihat anak-anak muda secara khusus ya, itu ada sekarang namanya pemuda hijrah ya, yang tadinya tidak sholat, yang tadinya pokoknya sekarang ada komunitas-komunitas yang memang buat tabligh akbar, buat ini macam-macam ya. Maka ini adalah sebuah keadaan yang pantas untuk kita syukuri. Ini kan beberapa hari yang lalu terjadi gerhana kan, ya di sini ada sholat gerhana juga enggak? Ada ya. Itu menunjukkan saya juga sholat gerhana di Citra Garden Pak ya, itu pada malam itu. Jadi saya pergi ya kan, habis maghrib saya pergi ya, melewati beberapa masjid ya, kemudian pulangnya juga ya sekitar jam 10-an malam. Itu semua masjid yang saya lewati itu Pak ya kayak orang pulang sholat tarawih. Saya bilang Masya Allah, luar biasa ini pemahamannya umat Islam ini tentang agamanya, tentang syariatnya ya. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu Pak, ada masjid yang melaksanakan sholat gerhana.
Tidak ada Pak. Ya, saya ingat kalau di kampung saya itu Pak, saking awamnya orang, kalau terjadi gerhana, bukan pergi sholat gerhana, ambil gontong, dipukul-pukul itu. Ya, karena ada kepercayaannya sebagian orang bahwa apakah ya menelan naga ke apa, punya macam-macam itu. Itu menunjukkan kalau kita bandingkan antara ya bagaimana pemahaman orang-orang tua kita dulu dengan pemahaman kita sekarang, ya sampai sholat gerhana kita sudah laksanakan, ya. Maka ketika saya ditelepon oleh pengurus, Ustaz, ya kita diminta untuk menjadi imam. Wah, sholat gerhana ini tidak setiap hari kita kerjakan. Terpaksa dibuka-buka lagi buku, ya, karena dilupanya apa bagaimana anunya itu, bagaimana caranya itu. Oh ternyata ya kalau sholat gerhana itu intinya kurang lebih sama dengan sholat subuh 2 rakaat, ya, dijaharkan, dikeraskan bacaannya. Cuma pada setiap rakaat itu 2 kali Fatihahnya, 2 kali baca surah, 2 kali ruku. Ya, begitu juga pada rakaat yang kedua dengan bacaan yang agak panjang, dengan bacaan yang agak panjang. Ya, saya ketika mau imam, ya saya menghadap ke makmum, saya bilang, siap-siap dikit semua ini Pak, panjang, mau dipanjang-panjangkan ini sedikit ini, siap. Iya. Nah, saya katakan kalaupun ada di antara bapak-bapak terutama umur-umur yang sudah lanjut, ya, kalau sudah tidak tahan boleh duduk, ya, boleh duduk, ya. Ternyata setelah selesai sholat saya menghadap ke makmum, ya, cuma satu saja jamaah itu yang duduk, kasihan itu betul-betul orang sudah tua renta, yang bapak-bapak yang kelihatan juga sudah 60-an, ya tetap semangat, ya tetap semangat. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini sudah menambah wawasan dan harus kita terus yang seperti ini Pak. Jangan kita berhenti pada hal-hal yang dulunya dianggap tabu, pada hal-hal yang dulunya anggap bukan syariat, ternyata setelah kita belajar itu adalah merupakan bagian daripada syariat kita. Maka ketika kita menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki perempuan, maka itu artinya kita sudah berlari meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian sebagai penutup, al-firaru minal ghaflati ila dzikrillah, berlari meninggalkan kelalaian menuju pada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara keadaan kita yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini Pak adalah lalai. Iya, kemarin saya di dekatnya Pasar Butung itu servis mobil, ya. Ternyata dari pagi Pak sampai menjelang maghrib baru selesai, karena ternyata banyak sekali rusaknya, ya, banyak sekali rusaknya. Yang saya mau ceritakan di situ bahwa ya karena di situ ya ruangan ber-AC, enak ya, tidak ditahu sudah azan kah atau belum azan kah, ya. Kalau tidak dilihat baik-baik jam itu bisa lewat Pak. Sama kalau orang masuk mall itu biasanya Pak, masuk mall ya sudah duhur, sudah asar, ternyata sudah lewat duhur, sudah lewat asar, masih saja berputar-putar di situ. Ya, karena ya enak ya berputar-putar ya melihat barang-barang itu. Hati-hati Pak kalau masuk mall itu, ya. Hati-hati karena bisa melalaikan kita, Memang tempat-tempat perbelanjaan itu memang didesain untuk membuat kita nyaman, ya, tidak mau keluar-keluar dari tempat itu. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita ya. Saya pernah satu kali kecolongan Pak, masuk ya kira-kira begitu ya jam 5 sudah 1 jam lagi mau masuk maghrib. Betul, artinya Masya Allah, saya lari di situ masjid Hubbul Watan, sampai ke di situ Pak, selesai orang sholat baru saya datang. Saya bilang ini luar biasa ini, ya. Ustaz saja digoda setan begitu, bagaimana yang lain? Padahal saya sering ingatkan orang, hati-hati Pak, jangan sampai ketinggalan sholat jamaah. Saya yang ketinggalan sholat jamaah, ya. Itu maka al-firaru minal ghaflati ila dzikrillah,
lari dari kelalaian menuju kepada ingat Allah. Dan Allah memang menyuruh kita untuk mengingat dengan ingatan yang banyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, berdasarkan ayat ini jamaah sekalian, zikir yang memberikan pengaruh positif pada diri seorang muslim itu harus zikran katsira. Bukan yang penting berzikir, tapi harus zikran katsira, zikir yang banyak. Makanya tidak ada momen terkecuali situ ada zikirnya, ada wiridnya. Coba mikir Pak, apa kira-kira kegiatan yang tidak ada wiridnya? Semenjak kita bangun sudah ada wiridnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itulah zikir Pak. Ya. Kita mau masuk kamar mandi ada zikirnya. Ya, kita keluar dari kamar mandi ada zikirnya. Kita mau pakai baju ada zikirnya. Kita keluar rumah ada zikirnya. Menuju ke masjid ada zikirnya. Masuk masjid ada zikirnya. Kita salat memang sudah kumpulan zikir. Semua ada zikirnya Pak. Maka kata Allah, udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Artinya kita disuruh untuk merutinkan zikir itu, karena kapan kita tidak berzikir akan masuk setan, dan itulah yang akan menggoda kita. Itulah yang akan menggoda kita. Maka ada zikir lafzi, seperti bertasbih. Maka kita pikirlah, ya, kalau zikirnya itu adalah zikir yang tidak perlu dihitung, tidak perlu di mana, maka namanya zikir mutlak. Kalau setelah sholat ini namanya zikir muqayyad, zikir yang terbatas, karena terbatas yang dibaca, terbatas bilangannya, umpamanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Tapi selain daripada itu namanya zikir mutlak. Tidak perlu dihitung-hitung, ya, tidak perlu pakai tasbih, pokoknya berapa saja. Karena udzukurullaha dzikran katsira. Umpamanya kita naik mobil kah, kita naik kendaraan kah, kita jalan kah, ya, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa saja yang kita bisa. Ya, bosan-bosan kita ganti lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, zikir-zikir ini yang berkaitan dengan lafaz pengucapan itu telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya analisa bentuk zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, saya temukan ternyata zikir yang diajarkan oleh Nabi itu minimal terdiri dari 2 kalimat, 2 kata Pak, minimal. Coba kita lihat. Subhana 1 kata, Allah 1 kata, subhanallah berarti dua kata. Allahu 1 kata, akbar 1 kata, Allahu akbar 2 kata. Alhamdu 1 kata, lillahi 1 kata, alhamdulillah. Astaghfiru 1 kata, Allah 1 kata, astaghfirullah 1 kata, berarti astaghfirullah 2 kata. Iya, kita ambil panjang-panjang, la haula wala quwata illa billah, lebih daripada 2 kata. Iya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalau kita mau berzikir. Iya. Jadi tidak ada zikir yang terdiri dari 1 kata saja Pak, tidak ada. Coba kita cari-cari yang diajarkan oleh Nabi, yang biasa kita sering ucapkan. Maka tidak ada zikir Allah, 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 Allah. Tidak ada zikir Allah, Allah. Walaupun lafzul jalal itu adalah nama Allah yang terbaik, nama Allah yang terkenal, tapi tidak ada zikir hanya lafzul jalalah saja. Maka kalau ada orang berzikir Allah, 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 itu perlu dianu, kemakin ngalenjo. Ya, dari mana itu Allah, 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 Allah? Dan ternyata sebagian orang Pak, sebagian orang itu ternyata semakin kreatif juga, semakin kreatif. Katanya kalau Allah itu dihilangkan lagi alifnya di depan, itu akan menjadi lillah, lillah. Jadi tadinya cuma Allah, 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 berapa saja. Setelah bosan itu dia hilangkan alifnya, dia bilang lillah, 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 lillah. Dia hilangkan lagi lamnya menjadi lahu.
Akhirnya dia berzikir lahu 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 lahu. Dia hilangkan lagi lamnya, tinggal apa Pak? Hu 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 hu. Kalau ada model-model zikir yang seperti ini jangan langsung disalahkan, tapi kemeki nganti. Nah itu Pak anunya itu. Kita ini mau belajar Pak. Kalau memang ada dalilnya, tidak boleh juga kita ini menutup diri. Wah pokoknya pasti tidak. Siapa tahu memang adalnya dan hadisnya sahih, kita yang belum baca, kita akan mengamalkan mulai nanti. Hu. Tapi kalau tidak ada Pak, maka jangan kita melakukan sesuatu yang tidak ada pijakan dasarnya, karena yang namanya ibadah mahdhah ini adalah kembalinya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan berani mencoba-coba untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Termasuk dalam persoalan zikir, jangan membuat zikir yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah di sini, hati-hati kalau kau membuat cara yang tidak dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, karena innallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Allah tahu kalau kau berzikir dengan benar. Subhanallah, subhanallah. Allah juga kau tahu kalau kau kalau kau anu itu Allah tadi itu. Kalau kau preteli itu Allah satu persatu, akhirnya menjadi hu itu. Ya, itu karena memang ada dasarnya. Contoh yang kedua, membaca Al-Quran adalah zikrullah, karena Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Berarti membaca Al-Quran bagian daripada zikrullah. Jadi perbanyak zikir qauli, kemudian perbanyak membaca Al-Quran, itu zikrullah. Apalagi wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah katakan dia mengingat Tuhannya dan kemudian dia salat. Berarti memperbanyak salat sunat bagian daripada zikrullah. Dan Allah katakan wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di salah satu masjid kemarin subuh Sabtu di Masjid Permata Hijau saya sampaikan kajian. Ada salah seorang jamaah yang bertanya, dia bilang, Ustaz saya mau bertanya. Silakan Pak Haji. Jadi langsung pertamanya bilang, Allah itu kan tidak berwujud. Wah, saya langsung memang misalnya perlu diluruskan ini. Allah itu kan tidak berwujud. Begitu. Andai kan bukan apakah Allah berwujud atau tidak, tapi langsung Allah kan itu tidak berwujud. Dikatakan begitu. Artinya kalau Allah tidak berwujud itu artinya Allah tidak ada. Allah tidak berwujud itu artinya Allah tidak ada, karena wujud itu artinya ada. Jadi berwujud itu bahasa Arab Pak. Saya biarkan dulu. Nah, kita kan berdoa kepadanya, ini kan kita tidak tahu bagaimana membayangkan itu Allah. Di mana dia? Pokoknya begitu. Saya bilang begini Pak. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, itu tidak langsung memunculkan dirinya, ini saya Allah. Tidak seperti itu Pak. Tapi yang pertama Allah memperkenalkan dirinya, yang pertama lewat tauhidur rububiyah namanya, yaitu tentang kejadian seluruh alam semesta ini yang penuh dengan keteraturan. Bayangkan ini Pak, bumi ini dengan segala isinya, dengan segala ragamnya, penuh dengan keteraturan Pak. Bisa dibayangkan itu Pak. Matahari yang terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, terjadinya pergantian cuaca, musim hujan, musim ini, macam-macam. Apa memungkinkan itu bisa terjadi tanpa ada yang mengurusnya itu Pak? Jangankan itu Pak, saya katakan ini masjid kita saja ini bersih, rapi, itu karena ada pengurus masjid, ada cleaning service. Coba kalau tidak ada yang mengurusnya, berantakan. Kalau tempat ini saja kita tidak mungkin bisa menerima bahwa ini bersih-bersih saja. Seperti masjid kita ini alhamdulillah bersih. Kan pasti ada yang ngurusnya, ada yang menyapunya.
maka bagaimana lagi dengan seluruh alam semesta ini yang penuh dengan keteraturan, bisa-bisanya dia terjadi sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka itu satu pendekatannya. Yang kedua, ada namanya tauhidul asma'i was sifat, yaitu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an nama-nama dan sifat-sifat Allah ratusan, Pak, bahkan ribuan pada ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasuli wattaqullaha innallaha samii'un alim. Sami' itu nama Allah yang maha mendengar, alim itu yang maha mengetahui, qadir yang maha menguasai, ya, jabbar, ya, yang maha perkasa, al-aziz yang maha perkasa. Semuanya adalah nama-nama Allah. Kemudian dari nama as-sami, Allahu memiliki sifat as-sama', as-sama'. Jadi Allah memiliki sifat pendengaran, Allah memiliki sifat penglihatan. Kira-kira masuk akal ada zat yang kita kasih nama, yang kita kasih sifat, kemudian tidak ada wujudnya. Iya. Oh, ada namanya Bahrun Nida. Iya. Bahrun Nida begini. Ya, tapi tidak ada orangnya itu. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Dengan banyaknya nama-nama Allah, dengan banyaknya sifat-sifat Allah, itu kita sudah meyakini bahwa pasti Allah itu ada. Dan saya katakan, adapun tentang membayangkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diwajibkan kita ini beribadah sambil berusaha untuk membayangkan, itu tidak diwajibkan. Yang terpenting kita sudah baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita sudah baca surah. Ketika kita melewati rangkaian-rangkaian fikih salat itu kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bagaimana ya Allah, bagaimana rupamu ya Allah, bukan begitu. Ya, karena tidak salat namanya kalau begitu, Pak. Kita salat baru kita membayang-bayangkan, ya Allah, belum kutemukan ini rupamu ya Allah. Salat saja yang pokoknya sallu kama raaitumuni usalli, itu intinya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bilang, ya kalau yang Bapak ini mau sepertinya mau bertemu Allah langsung, itu sudah pernah diminta oleh Nabi Musa sebelumnya, Pak, dalam Al-Quran. Nabi Musa itu bukan berarti dia tidak yakin kepada Allah, akan tetapi penasaran, ya Allah, ya, arini anzur ilaik, ya Allah, bisakah aku melihatmu walaupun sekejap saja? Ya, mau sekali kau lihatku ya Allah. Ya, maka Allah menjawab lantarani, karena Nabi Musa satu-satunya nabi yang Allah langsung berbicara dan beliau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalilnya. Allah berbicara langsung kepada Musa. Hanya minusnya dia tidak diperlihatkan wujudnya. Iya. Maka Musa itu diantara nabi yang unik, Pak. Bilang, kau sudah berbicara sama saya, tapi saya ingin melihat wujudmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, lantarani, kau tidak mampu melihat saya wahai Musa. Tapi terus dia minta. Akhirnya Allah katakan, nah kalau begitu kau melihat ke salah satu gunung Tur Saina. Maka akhirnya ya diarahkanlah. Akhirnya dia melihat ke sana. Begitu dia melihat cahaya, langsung pingsan. Ya, Nabi Musa, gapak kok. Apa ya? Kamu baru melihat cahaya, matahari saja tidak kita mampu melihat berjam-jam. Kau mau lihat Allah di dunia ini? Mata kita ini tidak didesain, tidak mampu untuk melihat wujud Allah di dunia ini, Pak. Tapi di hari kemudian dirubah desainnya itu mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Maka saya katakan, sedangkan Nabi Musa yang kuat, Pak, kuat itu Nabi Musa, pingsan. Kalau kita yang mau lihat Allah, Pak, hancur kayak di blender kipas, saya bilang begitu. Ya, jangan coba-coba, karena memang di situ batas-batasnya. Segala sesuatu ada batas-batasnya. Dan memang dalam kaitannya dengan persoalan ketuhanan ini memang ada batas-batasnya kita berfikir. Kata Nabi, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan terlalu berfikir tentang pencipta, bagaimana itu Allah dan seterusnya. Pokoknya sami'na wa ata'na, terima apa adanya. Karena akan kita didatangi oleh setan, siapa yang menciptakanmu? Allah yang menciptakanku.
Terus siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah masuk begitu Pak, itu artinya kita sudah dibukakan celah bagi syaitan untuk terjatuh pada perkara-perkara yang bisa menyimpang. Demikian jamaah sekalian, kajian kita pada subuh kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.